Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita ngaji. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji faslun fi ikhtiyari ilmi wal ustadi wasyariki wasabati alaih. Pasal menjelaskan tentang bagaimana mencari ilmu, kemudian memilih ilmu, memilih ustadz, kawan, dan menetapinya, istiqomah di dalamnya. Di sini kita akan mengulas bagaimana caranya kita memilih ustadz. Jadi pertemuan kali ini akan membahas bagaimana kita memilih ustadz. Sebelum itu, mari kita gini Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akmal ikhtiyaru ustadi. Anapun utawi milih ustad guru bagi iku fayam bagi mongko sayukjo opo ayah taro yen to milih sapa wong al a'lamah ing wong kang luwe alim wal auraah lan wong kang luwe wirai wal asana lan wong kang luwe sepuh. Jadi ketika kita memilih ustadz, maka di sini ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah ayyahtaroh al-a'lam, yaitu mencari seorang guru atau seorang ustadz yang lebih alim. Jadi kalau kita mencari ustadz itu bukan orang yang biasa-biasa, tapi dipertimbangkan keilmuannya bagaimana. Sehingga ketika kita mencari ilmu terhadap beliau, kita tidak merasa menyesal. Kalau kita merasa menyesal, maka berakibat bahwasanya ilmu itu tidak berkah. Kenapa kok tidak berkah? Karena ada kerentek atau hati yang kurang pas atau suudon terhadap guru yang guru itu merupakan yang mengajarkan ilmu terhadap kita. Oleh karena itu, maka pertimbangan yang pertama adalah mencari ustadz, di mana ustadz itu adalah orang yang paling atau orang yang sangat alim. Kemudian wal auraah lan luweh wirai. Jadi cari orang yang lebih wirai, yang bisa menjaga perkara yang haram. Jadi menghindari perkara yang haram. Tapi lebih daripada itu, orang wirai itu tidak hanya meninggalkan perkara yang haram, tapi orang yang sangat hati-hati, termasuk bisa menghindari perkara yang memang hal itu kurang pantas baginya. Jadi mencari guru yang melakukan sesuatu itu menghindari sesuatu yang tidak pantas, baik dalam segi istiadat ataupun dalam segi yang lainnya, sosial ataupun budaya yang lainnya, itu kurang pantas. Sehingga dia itu harus menghindari itu. Kalau ada guru yang semacam itu, seseorang yang semacam itu, yang pertama adalah orangnya alim, yang kedua adalah wirai, maka beliau sudah menemui dua syarat, yaitu yang pantas. Kemudian yang terakhir adalah wal asana, orang yang sepuh, orang yang tua. Jadi ada tiga hal yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah orang yang alim, yang paling alim, yang kedua adalah orang yang wirai, dan yang ketiga adalah orang yang sepuh. Kemudian di sini waqalah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Waqalah lan dawuh sapa Abu Hanifah rahimahu, muga-muga melasi sapa rahimahu, muga-muga melasi ing Abu Hanifah sapa Allahu Gusti Allah taala halimah halur sapa Allah. Abu Hanifah berkata wajadtuhu nih bait ke atasnya kama akhtar, ini lanjutannya kama akhtaro kaya oleh milih sapa Abu Hanifah hina idin ing dalem nalikane milih ustad.
Hamadan Hamad ing Syekh Hamad bin Abi Sulaiman kang dadi putrane Abi Sulaiman. Ba'da ta'amuli ing dalem sawise ngangen-ngangen wa tafakuri lan mikir-mikir. Jadi bagaimana caranya ketika kita memilih seorang guru, seorang kiai yang mengajarkan ilmu kepada kita? Yang pertama pertimbangannya adalah orang yang alim, yang kedua adalah pertimbangannya adalah orang wirai, yang ketiga adalah pertimbangannya adalah orang yang paling tua. Bagaimana caranya? Maka dengan cara sebagaimana yang ditempuh oleh Imam Abu Hanifah. Bagaimana beliau menempuhnya? Memilih seorang ustadz yang pertama ba'da ta'amuli, yaitu setelah berangan-angan, berangan-angan sampai sedalam-dalamnya, dipertimbangkan betul. Seandainya kita ingin memondokkan seorang anak, maka pondok yang paling pantas untuk tujuan kita itu pondok yang mana. Jadi dipikir betul, jangan sampai sudah masuk di dalam pondok tersebut malah ngerasani kiai ini orang oleh. Jadi sebelum itu terjadi, maka yang pertama adalah ba'da ta'amuli, dipikir dhisik, diangen-angen dhisik, wa tafakuri, dan dipikir dhisik. Baru setelah itu masuk ke dalam pondok pesantren. Beliau ya Abu Hanifah wa qala lan dawuh sapa Abu Hanifah mengatakan, rahimahu, muga-muga melasi ing Abu Hanifah sapa Allah Gusti Allah taala halimah halur sapa Allah. Wajadtuhu, ini lanjutannya tadi. Jadi Abu Hanifah itu menemukan seorang guru yaitu Hamad dengan cara bagaimana ta'amul wa tafakkur. Kemudian Abu Hanifah mengatakan seperti ini. Wajadtuhu, nemu sapa ingsun ing Syekh Hamad bin Sulaiman bin Abi Sulaiman syaikhan ing wong tua. Jadi syaikhan itu artinya orang yang tua ilmunya. Wakuron dan lan tur anteng. Haliman tur wong kang aris, soburon tur wong kang sabar. Jadi syaikhan nemu ing wong kang tua itu artinya bisa ilmunya yang memang banyak sekali. Kemudian wakuron, orang yang sangat tenang. Haliman, orang yang sangat bijaksana. Soburan, dan sangat menyabar. Jadi Abu Halimah itu memilih Syekh Hamad itu tidak mudah. Dia itu harus bisa mengidentifikasi masuk kriteria enggak. Maka ketika beliau memikir-mikir terhadap Syekh Hamad, maka ditemukanlah sifat yang melekat pada Syekh Hamad itu. Apa sifat tersebut? Adalah syaikhan, dia adalah orang yang tua. Bisa saja jadi orang yang tua ilmunya. Kemudian wakuron, termasuk orang yang sangat tenang sekali, tidak mudah marah, ya kan, sangat tenang, hatinya tertata, pikirannya tertata, tidak mudah emosi. Kemudian haliman, sangat bijaksana, dan soburon, sangat sabar. Ketika melihat Syekh Hamad seperti itu, maka beliaunya mendatangi Syekh Hamad untuk berguru kepadanya. Jadi kalau kita ingin ngaji, maka dipikir dulu gurunya seperti apa. Ini kalau kita mengikuti tata cara yang ada di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Kemudian wakola lan dawuh sapa Abu Hanifah sabat tu netepi sapa ingsun indah Hamadin ing dalem sandinge Syekh Hamad bin Abi Sulaiman kang dadi putra Nabi Sulaiman. Panambatu mongkoh netepi sapa ingsun. Nah, setelah beliaunya memikir-mikirkan seperti itu, kemudian masuk menjadi muridnya Syekh Hamad, beliau mengatakan, nah, waqala sabatu indah Hamad. Maka saya bersandinglah dengan Syekh Hamad, bergurulah kepada Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Kemudian fanabatu, maka bertumbuhlah saya, berkembanglah saya, mulai pola pikirnya, kemudian keilmuannya, kemudian karakternya, dan segala-galanya yang berkaitan dengan keilmuan. Beliau sangat menjadi manusia yang luar biasa. Karena apa? Karena ketika dia mencari guru betul-betul dipertimbangkan. Jangan sampai ketika dia itu berguru kepada seseorang, dia itu rasan-rasan, kemudian mencaci, menghina, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya waqala sami'tu, dan berkata Syekh Abu Hanifah, waqala lan ngendika Abu Hanifah, kurung sapa ingsun hakiman ing hakim
min hukamai saking piro-piro ahli hikmah, min hukamai Samarqandi saking piro-piro hakime Samarqandi, jadi orang yang bijaksana. Qala ngendika sapa Abu Hanifah, inna wahidan sak temene wong suwiji min talabatil ilmi saking wong kang muri ilmu, syawaroni musyawarah sapa wahid ing ingsun fi talabil ilmi ing dalem murih ilmu. Wa kana lan ana sapa wahid iku azama nejo sapa wahid ala tihabi ing atase budalan ilal Bukhara maring tanah Bukhara li talabil ilmi krana murih ilmu. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, sami itu saya mendengar hakiman seorang hakim. Hakim itu maksudnya orang yang ahli hikmah, orang yang berilmu, orang yang bijaksana. Dari mana? Mereka itu dari salah satu daripada orang yang bijaksana di daerah Samarkand. Nah, dia mengatakan begini, inna wahidan, ada seseorang dari orang yang mencari ilmu, syawaroni, dia itu bermusyawarah kepadaku. Dalam rangka apa? Fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Wakana, dan dia azama, kemudian berkeinginan ala dihabi, berangkat ilal Bukhara, ke tanah Bukhara li talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Jadi di sini itu jadi diceritakan, ya kan? Jadi betul-betul kalau kita mencari ilmu itu benar-benar dipertimbangkan, sampai-sampai Abu Hanifah itu menukil pendapatnya seseorang daripada bahwasanya ada seseorang wong iki kepingin golek ilmu. Nah, ingin cari ilmu. Bagaimana? Ya dia harus musyawarah. Seperti dikatakan oleh hakim daripada Samarkand tadi, dia datang kepadaku dan bermusyawarah kepada di dalam rangka apa? Untuk mencari ilmu. Kemudian dia berangkat ke tanah Bukhara. Jadi betul-betul banyak pertimbangan. Kata dan seterusnya. Yang bagi sayukjo apa yusawiro yang to musyawarah sapa wong fi kulli amrin ing dalem saben-saben perkara. Fa innallaha sak temene Gusti Allah taala kalimah halur sapa Allah iku amarah ngutus sapa Allah rasulahu ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati lawan musyawarah fil umur ing dalem pira-pira ilmu. Walam yakunan ora ana sapa wahid iku aftanu luwe alim minhu saking Kanjeng Nabi. Ya kan, wong akad wa ma'adalika lan ing dalem sertanih mengkono-mengkono golek ilmu amarah perintah sapa Allah bil musyawarati kelawan musyawarah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yusyawirah musyawarah sapa Kanjeng Nabi ashabahu ing pira-pira sahabate Kanjeng Nabi fi jami'il umuri ing dalem sekabane pira-pira ilmu, hatta hawa ijil baiti, sehingga pira-pira kebutuhane omah. Olah ngendika sapa Aliun Sayyidina Ali, mahalakah ora rusak sapa umruun wong-wong suwiji an musyawaratin saking musyawarah. Kemudian di sini dikatakan yang bagi sebaiknya ayusyawira fi kulli amrin, seseorang itu bermusyawarah, berdiskusi di dalam segala hal. Ini luar biasa. Jadi kalau kita memecahkan permasalahan itu tidak hanya satu orang sebenarnya yang melakukan sebuah kebijakan, terutama dalam persoalan ilmu, tidak boleh. Kalau bisa itu bermusyawarah. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, ya kan. Jadi Allah itu menyuruh Kanjeng Nabi untuk bermusyawarah. Ini yang bagi ayusyawarah, sebaiknya seseorang itu bermusyawarah dulu fi kulli amrin, di dalam segala hal. Fa innallaha ta'ala amar Rasulullah, karena apa? Rasulullah Allah itu menyuruh Kanjeng Nabi untuk bermusyawarah. Ya kan, menyuruh Kanjeng Nabi bermusyawarah fil umuri, di dalam beberapa persoalan. Walam yakun aftonu minhu, meskipun orang-orang itu tidak sepandai Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu kecerdasannya luar biasa. Walaupun Kanjeng Nabi itu cerdasnya luar biasa, maka Allah menyuruh kepada Kanjeng Nabi untuk bermusyawarah kepada sahabat-sahabat. Ini perintah dari Allah. Luar biasa kan? Nah, wa ma'adzalika amarah bil musyawarah. Oleh karena itu diperintahkanlah untuk bermusyawarah. Wa kana yusawiru ashabu fi jami umuri,
Rasulullah itu bermusyawarah terhadap para sahabat di dalam berbagai macam hal. Ini apalagi kalau kita mencari ilmu. Terus hatta hawaijil baiti, bahkan sampai kebutuhan-kebutuhan rumah, sesuatu yang sangat privasi ya kan, itu pun dimusyawarahkan oleh Rasulullah terhadap para sahabat. Ali berkata, mahalaka umrun al musyawaratin, maka tidak akan hancur seseorang itu ketika memutuskan sesuatu dengan cara musyawarah. Nah, kesimpulannya, ketika kita itu mencari ilmu, berguru kepada seseorang, memilih pondok pesantren, dan kita betul-betul berkeinginan ke sana, maka terlebih dahulu adalah berpikir sedalam-dalamnya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hanifah dengan cara ta'ammul wa tafakkur, yaitu berangan-angan dan bertafakur, ya kan, angan-angan kemudian tafakur. Setelah itu ditemukanlah sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga itulah yang menjadi dasar beliau itu berguru kepada Syekh Hamad. Ini berpikir atau dengan cara bermusyawarah sebagaimana yang dikatakan oleh Hakim dari Samarqandi, ada orang yang mencari ilmu maka bermusyawarah kepada dirinya. Nah, itu untuk apa? Untuk menghindari ketika kita masuk ke dalam pondok pesantren, jangan mencaci, jangan menghina, jangan melihat kekurangannya, tapi melihatlah kelebihannya karena sebelumnya sudah dipikirkan terlebih dahulu. Itu dari saya, Muhammad Khalilur Rahman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.